Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dian Rizdiawati MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi kali ini yang akan membahas ragam karya ilmiah dan penulisannya. Sebelum kita memulai memaparkan materinya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Eka Alfiana. Kedua, Irsyadatul Nikmah atau saya sendiri. 3, Khuratul Uyun. 4, Latifah Maulidia Mubarakah Zahra. Kelima, Mirza Kirom Zamzami. Keenam, Nadia Natasha. Pengertian karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan data dan fakta atau observasi, eksperimen, kajian pustaka. Tahapan penulisan karya ilmiah meliputi pemilihan topik, menyusun kerangka penulisan, penulisan kalimat dan paragraf ilmiah, dan menyusun sistematika karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli yaitu 1. Munawar Samsudin, 2. Yamilah dan Samsurizal, 3. Brotowijoyo, 4. Wahyu, 5. Maryadi dalam Harun dan kawan-kawan. Tujuan penulisan karya ilmiah yaitu 1. Melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat penulisan karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual. 6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 7. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Kriteria karya ilmiah. Yang pertama, logis. Kriteria pertama dari sebuah karya tulis ilmiah adalah logis, yakni suatu permasalahan yang sifatnya logis. Kemudian diteliti yang sifatnya logis pula, maksudnya adalah bila dinalar dan dipahami oleh siapa saja yang dipahami karya tulis ilmiah tersebut, sehingga tidak ada unsur dan keesan isinya dikarang bebas. Kedua, data sesuai fakta. Yang ketiga, bersifat objektif. Sifat penelitian adalah objektif sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan. Yang keempat, isi sistematis. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat unsur sistematis. Ketentuannya sudah jelas dan masih dipertahankan sampai sekarang. Yang kelima, pembahasan sesuai dan menyeluruh. Pembahasan di dalam karya ilmiah juga harus sesuai, yakni sesuai dengan hasil penelitian dan bisa dibuktikan. Yang keenam, dapat diuji kebenarannya. Isi dalam penulisan karya ilmiah memang wajib bisa diuji kebenarannya, sehingga sesuai dengan poin sebelumnya yang seharusnya logis dan sifatnya objektif. Selanjutnya, proses dan pentahapan penulisan karya ilmiah. Menurut Bandingan Santoso, sebagai proses mental penulisan karya ilmiah setidaknya melalui beberapa tahap, yaitu persiapan, studi pustaka pendukung, pengumpulan data dan informasi pendukung, pengorganisasian materi, penulisan, revisi, penyuntingan, dan publikasi.
Penajaman analisis. Sebagai penulis harus memiliki pengalaman menulis yang cukup. Intuisi tentang kepekaan dalam mengamati fenomena tertentu harus jelas dan mahir. Maka dari itu, menjadi seorang penulis harus sering-sering berlatih menulis. Persyaratan yang harus penulis miliki yaitu mempunyai kemampuan keilmuan yang cukup dan ahli bidangnya, mempunyai kepekaan terhadap persoalan yang sedang berkembang, mempunyai kemampuan dalam mengembangkan sebuah argumen dan wacana dengan dasar daya kritis serta logika agar dapat mempengaruhi pendapat dan sikap orang lain. Yang terakhir, mempunyai pemikiran yang konsisten dan mampu mengendalikan diri. Selanjutnya, bahasa dalam karya tulis ilmiah. Karya ilmiah harus disampaikan dengan cara-cara berikut: menggunakan diksi yang tepat, bermakna tunggal dan jelas, ditulis secara lugas dan jelas di setiap gagasannya, pemikiran dan pemahaman lengkap dan koheren, uraian ringkas, padat dan efektif, uraian disampaikan secara lengkap yang tidak menimbulkan pertanyaan, uraian ditulis secara cermat, teliti dan terperinci, yang tersusun secara sistematis, kronologis dan logis. Kata yang digunakan harus sopan dan beretika, tidak menggunakan kata bersifat kualitatif, dan yang terakhir, tidak menggunakan ungkapan yang menyatakan kemungkinan. Proses dan tahap penulisan karya ilmiah. 1. Persiapan. 2. Studi pustaka pendukung. 3. Pengumpulan data dan informasi pendukung. 4. Pengorganisasian materi. 5. Penulisan. 6. Revisi. 7. Penyuntingan. 8. Publikasi. Proses penulisan karya ilmiah. 1. Prapenulisan. Langkah-langkah penulisan pada tahap ini adalah: A. Memilih topik yang sesuai. B. Mempertimbangkan tujuan penulisan. C. Mengidentifikasi serta menyusun ide-ide. 2. Membuat draft. 3. Merevisi. 4. Menyunting. 5. Mempublikasikan. Teknik pengutipan dan daftar pustaka. A. Pengutipan. Pengutipan adalah penggunaan teori, konsep, ide, dan lain yang sejenis yang berasal dari sumber lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Contoh kutipan langsung kurang dari 4 baris dapat diberikan sebagai berikut. 1. Di lain bagian Nunun diterbitkan pada tahun 1992 halaman 80 menyatakan bahwa while internal validity is important, external validity may be irrelevant. 2. Lain pihak tidak disangsikan bahwa while internal validity is important, external validity may be irrelevant. Nunun diterbitkan pada tahun 1992 halaman 80. Contoh kutipan langsung lebih dari 4 baris dapat diberikan sebagai berikut ini. Sebuah pikiran yang menyebar di kalangan banyak orang serta masyarakat luas dengan penggambaran buku-buku sebagai benda yang tidak berjiwa, tidak efektif, serba enang yang terdapat dalam tempat kelindungan sejuk dan kedamaian yang berasal dari banyak biara dan universitas, bahkan juga berasal dari tempat pengasingan yang jauh dari dunia materialistik dan jahat ini. Asrul Sani diterbitkan pada tahun 1959 halaman 7. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip. Di bawah ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Selanjutnya, daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka diantara adalah untuk mengetahui sumber-sumber kutipan yang digunakan, mengetahui sumber informasi yang diterapkan. Keterangan ini meliputi nama pengarang, tahun terbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbitan.
Daftar rujukan dapat berupa buku teks, jurnal penelitian, laporan penelitian, tugas akhir seperti skripsi dan disertasi, dan terbitan karya ilmiah. Daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama belakang pengarang dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Apabila terdapat 2 atau lebih nama pengarang yang sama, pengurutan dilakukan mulai dari tahun terbitan yang terbaru, nama pengarang yang kedua, dan seterusnya. Tidak ditulis lengkap, tetapi diganti dengan garis lurus tengah, bukan garis bawah, sepanjang 14 ketukan. Masing-masing jenis rujukan mengikuti sistematik penulisan yang berbeda. Sistematik tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama bisa dari buku, kedua jurnal dan terbitan karya ilmiah sejenisnya, ketiga karya ilmiah yang tidak diterbitkan, dan yang keempat dokumen resmi, dan yang terakhir rujukan dengan pengarang yang sama. Selanjutnya penulisan laporan hasil penelitian. Karya tulis ilmiah, laporan hasil penelitian pada umumnya terdiri dari 5 bab. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, dan batasan istilah. Selanjutnya kerangka teori. Berisi deskripsi teori. Bagian ini mengetengahkan sajian teori yang relevan atau dibutuhkan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dan kedua, kajian hasil penelitian yang relevan. Bagian ini mengetengahkan kajian hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain atau diri sendiri yang relevan dengan masalah yang tengah diteliti. Yang ketiga yaitu berisi metode. Metode ini berisi 2 hal, yaitu metode pengumpulan data dan teknis analisis data. Dan terakhir yaitu penutup. Penutup berisi kesimpulan, diskusi, implikasi, saran. Penulisan artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak atau melalui jurnal, koran, majalah, buletin, blog, preprint, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Artikel ilmiah yang dikenal dalam dunia akademik terbagi menjadi 2, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual atau non-penelitian. Bagi sebagian orang menulis artikel itu mudah, tinggal menuangkan apa isi yang ada di dalam kepalanya menjadi sebuah tulisan dan jadilah artikel. Tapi tak juga dapat dipungkiri sebagian lainnya merasa sulit membuat artikel. Adapun bisa, tapi tidak menarik atau bertele-tele dan tidak kaya informasi. Langkah menulis artikel. 1. Menentukan tema. 2. Rumusan ide pokok atau masalah. 3. Membuat kesimpulan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis artikel. 1. Unsur 5W plus 1H. 2. Sesuai fakta. 3. Jangan menyinggung personal atau kelompok. Penulisan artikel. Berikut struktur penulisan artikel konseptual atau non-penelitian tersebut. 1. Judul. 2. Nama penulis atau kepemilikan. 3. Abstrak. 4. Pendahuluan. 5. Bagian inti. 6. Penutup. 7. Daftar pustaka. Struktur penulisan artikel konseptual yaitu 1. Judul artikel. 2. Kepemilikan atau nama penulis. 3. Pendahuluan. 4. Bagian inti atau isi artikel. 5. Penutup. 6. Daftar pustaka. Ciri-ciri artikel yaitu 1. Artikel ini adalah sebuah karya tulis yang dibuat secara singkat, jelas, dan padat. Isi dari artikel ialah sebuah fakta. Sebuah artikel tidak dibuat berdasarkan fiksi ataupun mitos yang kebenarannya masih tidak meyakinkan. Artikel sebuah karya tulis yang bersifat informatif dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Seluruh artikel dapat berisikan sebuah opini, akan tetapi tetap berdasarkan dan memiliki sumber data yang valid. Penulisan sebuah artikel menggunakan bahasa yang baku dan resmi. Dalam penulisan sebuah artikel harus ditulis secara sistematis sehingga para pembaca dapat lebih memahami isinya. Jenis-jenis artikel. Pertama, narasi adalah salah satu jenis artikel yang isinya menceritakan suatu rangkaian peristiwa secara sistematis. Kedua, deskripsi merupakan sebuah artikel yang isinya berupa sebuah karangan yang dapat menggambarkan sesuatu hal kepada para pembacanya. Ketiga, eksposisi merupakan sebuah artikel yang isinya dari artikel tersebut menjelaskan serta memberikan informasi mengenai suatu hal yang dapat menambah informasi ataupun wawasan pembacanya. Keempat, argumentasi merupakan sebuah artikel yang bertujuan dalam hal membuktikan suatu kebenaran mengenai sebuah pendapat dengan memberikan bukti-bukti serta fakta yang dapat dijadikan sebagai suatu alasan. Yang terakhir, persuasi merupakan artikel yang bertujuan untuk mempengaruhi para pembacanya. Dengan begitu, para pembaca tadi memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai anjuran dari si penulis tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian materi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.